Gimana Nin? Apanya? Udah bosan gak dalam fandom? Fandom apa nih? Kayak Ya kan belakangan ini kan rame banget nih ya. Fandom tuh pada wah berantem sana berantem sini, xenofobia lah apa, mes tutup akun, rame kan segala macam kayak wah melelahkan gitu ngelihat orang-orang di Twitter yang berdebat nggak ada ujungnya, selalu memikirkan bahwa pendapat dia adalah yang terbaik tanpa melihat dua sisi dan segala macam gitu kan. Terus rame banget akhirnya pada saling tunjuk ini gara-gara fandom lo nih Omes tutup. Tapi kan Omes tuh suka ngasih berita yang bohong loh, kayak gitu-gitu. Gimana tuh lo kalau sebagai akun anime ya kan lo sekarang akun anime kan di Twitter. Gimana tuh lo melihatnya tuh gimana nih? Fandom K-pop tuh sekarang udah makin gendut, makin banyak orang yang suka K-pop, makin banyak orang yang masuk ke dalam fandom. Makin banyak masalah gitu. kita mau ngomongin apa nih? Omes maksudnya. Iya dong, ke situ dulu aja. Iya. Mumpung flow-nya enak. Gue tuh yang pas Omes itu jujur bingung sih kenapa tiba-tiba, kan dia biasa update tuh selalu pagi tuh jam 7 jam 8. Enggak sih, gue baru buka Twitternya jam segitu. Kayak tiba-tiba dia mengeluarkan statement dia mau berhenti total untuk nge-translate artikel Korea kan. Kayak di situ tuh gue cari tahu karena gue sebenarnya gue agak nggak paham sih di mana salahnya dia gitu, bingung banget. Katanya gara-gara postingan dia yang terakhir itu gue lupa yang dia Park Sion pada gue bingung kecelakaan kan gara-gara nyetir mabuk kayak Park Sionnya ya. Iya nggak? Kecelakaan gak, pokoknya yang gue baca kecelakaan tapi dia kondisinya under influence gitu. Oh iya, under influence. Cuman kan gue nggak tahu apakah tapi gue nggak tahu apakah dia nyetir kah atau dia ada di bangku penumpang kah, gue nggak tahu. Karena gue nggak baca beritanya. Ya pokoknya padahal tuh beritanya ya nggak, gue bingung kenapa postingan itu Park Sion siapa, gue pikir fansnya, maksudnya kayak Park Sion kan artis nih, aktor ya, aktris, kayak kenapa postingannya nggak ada yang salah. Kan dia, namanya juga dia nge-translate berita yang ada. Ternyata ada beberapa oknum di fandom yang menganggap cara si Omes mentranslate artikel Park Sion sama kemarin artikelnya waktu itu Jungkook yang juga ada kecelakaan. Enggak sih, bukan kecelakaan, tapi kayaknya dia nabrak deh. Itu nabrak kecelakaan katanya itu double standard. Istilahnya double standard gak sih, Ron? Jadi beda gitu ya, beda, cara dia memberitakan Park Sion sama Jungkook gitu. Jungkook tuh kesannya salah banget, padahal aslinya Jungkook itu kecelakaan minor. Kan kesannya tuh kayak dia nge-translate artikel kayak Tribun gitu loh, Ron. Bayangin deh artikel Tribun yang clickbait itu lo translate ke bahasa Inggris, kan itu pasti akan lebay banget kan. Jadi ada beberapa yang beranggapan kok lu nge-translate Jungkook begini, padahal Jungkooknya ya, kecelakaan biasa aja gitu loh. Sedangkan kalau Park Sion tuh terus juga dia pakai foto yang fotonya kesannya itu mobilnya Jungkook tabrakan gitu, padahal itu cuman foto ilustrasi. Iya, di situ lah kayaknya diungkit-ungkit lagi. Tapi bentar, gue pengen nanya dulu. Itu yang fans yang bilang kayak kok lo kesannya Jungkook tuh parah banget padahal kecelakaannya biasa aja. Itu mereka ada di tempat kejadian perkara. Mohon maaf, saya pengen tanya aja. Itu mereka yakin banget itu kecelakaan biasa tuh, kayaknya tahu banget gitu. Apakah mereka yang punya CCTV atau gimana itu ya? Maksudnya ya intinya kecelakaannya ya nggak selebay yang diberitakan oleh portal media Korea. Maksudnya gini deh, media kalau lu mendapatkan, misalnya kita anggap misalnya Detik lah, lo mendapatkan berita yang pertama kali gitu, lo pasti akan clickbait dong. Dan menurut gue itu udah kayaknya udah common sense-nya untuk portal media. Lo akan clickbait dari thumbnail dan judul artikel kan.
Atau mungkin pilihannya adalah kalau misalkan portal berita besar yang memberitakan pertama kali, kalaupun Nah, iya. kalaupun dia misalkan nggak clickbait tapi faktanya misalkan kecelakaan aja gitu, itu pasti akan rame sih. Kecelakaan menurut gue apapun bentuknya itu pasti akan rame. Iya, kata kecelakaannya aja itu bisa kecelakaan besar atau kecelakaan kecil, kan harus kita ngeklik artikelnya kan. Sedangkan Baru kalau untuk membaca dan kita tahu, betul. Sedangkan kalau pandangan gue si Omes itu cuman nge-translate aja, dan dia mengambil image yang memang ada di portal media tersebut. Kayak ya itu kan portal medianya sendiri yang ngasih thumbnail, jadi dia tuh langsung ngambil gitu loh. Jadi Dan- kesannya tuh dan Kalau misalkan gambarnya tidak sesuai sama isi beritanya karena mereka ngejar cepet. Jadi kalau ngejar Iya. cepet pakai ini dulu aja nggak apa-apa, yang penting naik dulu nanti diganti gitu. Kalau yang belum tahu aja nih, yang misalkan nggak kaget gitu, kok tiba-tiba fotonya berubah, ini kok Omes ganti foto atau gimana gitu misalnya. Di situ dia ramenya katanya dia di base karena membandingkan dengan berita Jungkook dan Park Seo. Karena kalau Park Seo itu beritanya pakai fotonya tuh nggak kayak yang fotonya Jungkook yang ilustrasi, tapi ada Park Seo-nya gitu. Ada Park Seo. Gue nggak tahu ada Park Seo, maksudnya lebih kesannya netral lah. Disitulah dia diungkit gara-gara hal itu, kesalahan-kesalahan masa lalunya dia diungkit lagi. Luar biasa netizen. Woo! Gak bisa banget jadi manusia tuh karena kesalahan yang lama, bahkan selalu mencuat ke permukaan. 15 tahun kemudian pun kayaknya masih diingat dulu tuh. Dulu lu di SMA jahat kan sama gue, padahal enggak maksud gitu. Iya, maksud gue to be fair, gue berusaha, ya namanya juga Omes lah. Omes tuh bukan Portal berita. bukan portal berita official. Dia itu akun orang sendiri, dia translate karena dia itu hobi aja. Itu dia melakukan secara cuma-cuma, secara gratis. Dia itu bukan portal media resmi yang kalau emang ada kesalahan typo atau apa lu serang lah, lu apa. Kan dia murni nge-translate yang ada di artikel itu aja. Dia nggak menambah-nambahkan juga isinya gitu. Dia memang tapi dia memang mengakui ada beberapa kesalahan, kayak salah translate artikelnya Wooyoon itu. Kalau Wooyoonnya Infinite nggak salah, gue ini boleh dikoreksi aja sih ya, bukan artian nggak salah, tapi memang portal medianya itu yang ngefitnah Wooyoon Infinite. Jadi dia nge-translate artikel yang hoax, ibaratnya gitu. Sebenarnya kan lo belum tahu artikel itu hoax atau enggak kan, jadi kayaknya dia main langsung translate aja. Di situ yang katanya Wooyoon itu sexual offender, tapi ternyata portal medianya itu cuma pakai gambarnya Wooyoon aja sebagai ilustrasi. Jadi kesannya Wooyoon yang apa? Kesannya Wooyoon yang sexual offender, padahal itu enggak. Terus yang masalah Lee Dae-hwi, dia ngakuin itu juga salah. Lee Dae-hwi itu yang katanya ada leak, foto-foto leak yang sebenarnya Lee Dae-hwi-nya masih di bawah umur. Jadi dia sebenarnya nggak tahu juga umurnya Dae-hwi. Jadi ibaratnya nggak etis lah kalau gue nge-translate artikelnya si Dewi. Dia mengakuin kesalahannya itu. Dan menurut gue salahnya Omes yang nggak bikin hoax juga, yang nggak istilahnya tuh kalau akun besar tuh kayaknya kan lu bisa mendorong menggiring opini orang. Wah, paling Menggiring benci tuh opini. gue sama orang yang bilang kayak gitu tuh. Karena gue tuh udah ngikutin Omes dari lama, dia murni nge-translate aja, bahkan dia nggak ada naro opini pribadi dari berita tersebut, murni translate udah gitu. Terus yang masalah Jonghyun juga katanya ini nih si Omes memberikan harapan palsu, berita yang kesannya Jonghyun masih hidup gitu. Padahal kan dia cuma nge-translate ya. Dia tuh dia klarifikasi, gue nggak ada bilang nggak ada yang nge-translate itu kok. Lu tahu Omes kan followernya banyak banget. Dia tuh akun cloningan, akun fake-nya itu banyak ya, kayak Banyak, iya. Omes 3 Omes SS2 atau gimana lah orang. Terus dia pakai thumbnail yang sama. Dan maksud gue kesalahan Omes, tanda kutip kesalahan Omes itu beritanya udah terdistorsi gitu loh. Lo tahu dari akun orang lain, gue taunya dari ini, itu udah nggak jelas sebenarnya kesalahannya. Sumbernya yang mana, siapa sebenarnya yang dibalik akun itu, padahal sebenarnya bukan si Omes yang asli gitu kan. Banyak banget kan akun-akun fake Omes yang pakai thumbnailnya Cool Kyung yang Prestin itu, yang memang dia pengen nge-fake jadi pengen nge-troll kesannya. Maksudnya kan lu ngelihat thumbnailnya Omes aja kayak udah ke-trigger gitu. Oh, ini ada berita apa nih? Kan banyak tuh.
Betul, Jadi kalau gue jujur aja gue baca thread-thread orang yang bilang ini nih kenapa lo mesti nge-unfollow Omes, yang ada gue malah makin simpati anjir, malah nggak make sense. Kayak ada yang ngasih thread panjang ini nih kesalahan Omes, ternyata dia nge-share screenshot fake accountnya Omes yang ngata-ngatain grup lain tapi itu fake account. Aduh, Kayak, bodoh. bego banget tuh. Kayak itu sumpah kayak hah, dia tuh akhirnya bikin surat nggak bikin surat sih, bikin apa kayak Pernyataan maaf terus sama deretan-deretan kesalahan yang pernah dia lakukan sebelumnya yang akhirnya diakui, dan mungkin ini sebagai rangkuman dari apa yang pernah orang tuduhkan ke dia juga kali ya, tapi dia sekalian klarifikasi juga kan di situ gitu. Iya, kalau menurut gue tuh nggak ada yang fatal banget, maksud gue ya dia murni translate dan dia tuh orang sendiri, lo nggak bisa mengharapkan dia untuk perfect karena dia bukan portal berita resmi. Portal berita resmi boleh lo tuntut ini salah informasi atau apa, toh ada, maksud gue resource-nya banyak, namanya juga perusahaan profesional gitu. Ini orang yang cuma nge-translate doang, lo menuntut apa? Jangan kan nge-translate, maksud gue Omes tuh di bash tahu sama suatu fandom yang gara-gara dia jarang nge-translate grup tersebut. Ada kayak ini tuh kayak yang sering lo bilang sosial media itu apa, pisau pedang bermata dua apa dit, kalau kata lo kayak ketika gue mau translate gue salah, kalau gue nggak translate gue juga salah gitu kan. Omes tuh posisinya tuh kayak gitu tuh. Gue tuh gue udah tahu, maksudnya gue waktu itu kayak sebelum dia yang berhenti total ini dia sempet deh akunnya tuh kesuspend sih, itu followersnya kayak udah hampir 1 juta. Akhirnya dia bikin akun baru lagi kan, Omes 2 gitu. Terus kayak gue udah tahu perkembangannya Omes yang dari dia kalau dia ngepost apapun reply-nya fancamnya banyak banget yang kayak emang annoying aja, yang pengen biasa misalnya Omes nge-translate apa, reply-nya tuh yang pada fancam gitu, inget gak sih yang suka out of topic, sampai akhirnya dia punya tools kalau ada yang nge-reply fancam langsung di-block sama dia. Itu kayak dia kan nggak tahu dia dapet tools dari mana, akhirnya udah nggak ada lagi yang nge-reply fancam. Dari situ terus dimulai dari ada fandom yang kayak kok lu jarang ini kan dapet berita billboard, kok lu nggak translate ya grup ini gitu. Giliran siapa tuh ngomong-ngomong? Nggak usah lah gue sebutin. Nggak, gue nggak tahu soalnya. Iya, Luna. Oh Luna, oke. Iya, karena jujur aja kalau menurut gue fans Luna, lo tau kalau fans bule-bule ya, white people, white men, white people tuh kan annoying banget ya. Pokoknya fans bule deh. Luna kan lebih banyak fans internasional kan. Giliran Omes posting tentang Luna, wah di reply-nya kayak cari cloud ya, gini-gini ya. Kayak akhirnya butuh apa spotlight dari Luna ya, gini-gini kayak bukannya lu kemarin minta ya, perasaan sampai nge-reply fancam mulu kayak. Gue tuh kayak udah kenyang banget ngeliat ada aja, maksud gue dia Omesnya mengakui gue nggak bisa menyenangkan semua pihak gitu ya. Bener sih, kayak apa ya, jadi intinya sih jangan mengorek luka lama lah, toh juga Omes nggak ada yang salah. Ya ada yang bikin fitnah apa-apa, nggak kayak all K-pop dia nyebar apa foto nude orang, nggak kayak all K-pop kok. Mana menurut gue mending lo menghabiskan kebencian lo ke kayak situs berita kayak all K-pop, ya nggak sih? Yang tapi jelas-jelas. tadi yang lo bilang white people nyebelin itu konteksnya cuman di balasan Omes ya guys, jangan nanti lo comot terus Dita bilang wah Dita rasis gitu kan ya, walaupun tapi kan gak white people, lebih ke fans bule, fans internasional lah yang annoying yang gitu. melakukan Banyak. itu maksudnya kan dalam konteks mereply terus yang kayak yang tadi itu yang lu nggak ada konten, minta ketika dikasih konten dibilang nyari cloud, itu yang maksudnya nyebelin. nggak secara general white people nyebelin maksud Dita gitu, takutnya nanti wah ke-Koreaan rasis nih Dita nih doxing dia. Tapi kan kalau di internet nggak ngatain sih, tapi kalau ngecengin white people tuh nggak apa-apa, jangan black people. Nggak boleh gitu. Semua harus kita nggak boleh rasis sama semuanya. Iya betul. Sama Kristen Grey juga nggak boleh ya.
Terserah sih kalau yang itu. Gue nggak harus, gue nggak ngatur orang deh sekarang kalau gitu. Terserah, itu mah terserah, suka-suka Anda aja. Cuman lo sama sekali nggak ada masalah sama Omes kan in general sebenarnya kan? Waktu salah satu thread orang-orang yang yang ngelis dosa-dosa Omes, ada yang bilang dia nge-translate artikel Wono yang akhirnya membuat Wono itu di witch hunting. Kayak Wono menerima banyak komen negatif. Dalam hati gue tahu si Omes tuh nge-translate artikel Wono yang ada ganja. Gue tahu dia nge-translate artikel Wono si Jeng Daeun yang dari Dispatch, dan itu bukan fitnah atau apa, tapi memang artikelnya ada. Ngerti nggak sih, kayak orang-orang kan kayak nggak mau admit ada berita negatif gitu loh, berusaha dikubur-kubur pakai clear search lah atau apa. Menurut gue TBH Wono yang ngedrugs dan yang ngeganja itu, walaupun kayak gue memang masih sedih untuk ngomongin hal itu, tapi hal itu ada dan itu fakta, ada beritanya. Si Omes nggak salah translate atau apa, enggak, kayak ya memang ada beritanya, nggak kenapa-napa. Gue tahu sih kayak gimana ya, konteksnya tuh jadinya si Omes ini sebenarnya di saat yang sama lo nggak usah munafik, lo butuh translatean dia. Terus abis itu kayak, tapi di saat yang sama juga lo berharap kalau dia nggak akan mentranslate berita jelek soal idol lo. Tapi ketika itu nggak berhubungan sama idol lo, itu nggak apa-apa. Jadi kayak what is wrong with you people gitu loh jadinya. Karena kayak tadi obrolan lo juga kayak Omes itu bukan media, dia fans K-pop juga, dan dia pengen nge-translate berita. Itu tuh semacam kayak volunteer aja gitu. Gue pengen nge-translate aja, dan gue rasa juga, gue gak kenal Omes secara personal ya, tapi gue rasa kayaknya dia juga gak pernah deh berharap followers dia bisa sebanyak itu dan orang pada akhirnya bergantung dengan translatean dia. Cuman itu berjalan seiring waktu karena orang ngelihat kayak dia rajin translate gitu, terus banyak yang retweet, akhirnya tweet dia viral, banyaklah akhirnya yang follow dia juga. Gue rasa ini sih kayak akun itu berkembang sesuai dengan kebiasaannya dia. Setiap kali dia nge-tweet aja ternyata rame, ternyata banyak yang retweet, ternyata orang baca dan engage juga sama konten dia. Akhirnya dia bikinlah akun itu untuk translate gitu. Dan ya itu tadi, kayak gue jujur aja ya, kagum aja sih sama orang yang berdedikasi kayak gitu. Kayak gue nggak tahu apakah emang dia benar-benar tidak memonetize tweet itu, nggak tahu gitu ya. Tapi terlepas dari itu, dedikasi dia buat nge-translate artikel, terus juga ngasih informasi, harus dihargai sih menurut gue. Karena fans K-pop nih di luar nggak semuanya akan punya waktu untuk belajar bahasa Korea gitu kan. So thank you so much Omes udah mau mentranslatein itu supaya kita bisa ngerti loh konteks beritanya ini apa. Si ini gitu. Dan menurut gue kalau emang pengguna sosmednya wise gitu ya, kalau misalkan dia nggak suka sama kontennya, dia nggak usah baca. Kalau dia emang merasa itu kontennya emang salah gitu, ya lo tunggu aja klarifikasi dari media yang bersangkutan. Gue rasa Omes juga tahu kali kalau ada berita, dia akan tetap baca juga, dan dia juga akan dengan senang hati nge-translate itu sih, kayak tadi guys ini salah, ternyata ini lanjutannya gitu. Cuman masalahnya adalah ketika lo nge-tweet terus tweet lo itu, misalnya nih sekarang gue nge-tweet terus tweet gue salah gitu ya, tapi udah gue klarifikasi di tweet berikutnya gitu misalnya. Tapi 12 hari kemudian ada orang yang baca tweet gue yang salah itu tapi nggak baca tweet klarifikasinya gitu kan, nyebelin ya. Terus tiba-tiba disalahin gitu, kayak kalau ngomongnya gitu sih, kayak hello, itu udah tweet 12 hari yang lalu, baca lagi dong tweet setelahnya gitu kan. Gue masih ngomongin topik yang sama gitu. Nah itu kadang yang terjadi sama orang-orang yang cuman baca tweet-tweet yang sebelumnya itu loh. Jadi kayak kesalahan tuh dibahas terus, padahal terlepas dari dia kontroversi sama tweet soal Jonghyun misalnya, atau yang si Park Sion, atau soal Jungkook gitu, banyak banget kok hal-hal yang sebenarnya baik yang dia lakukan juga. Dan yang paling baik yang dia lakukan ya memberikan informasi itu, mentranslate informasi buat orang-orang yang
nggak bisa bahasa Korea kayak gue ini gitu. Kayak gue tahu siapa pacaran sama siapa dari dia. Gue tahu soal konflik siapa gitu, manajemen ini bermasalah, artis ini apa namanya terminated contract juga mostly dari akunnya dia gitu. Jadi itu juga kalau nggak misalnya lagi fair ada gitu acara jadinya. lagi ada acara awards, dia tuh kan paling Dia gercep. update, iya gercep Iya. banget gitu loh maksudnya. Dan- Maksudnya kayak ini ya, kayak Omes itu bukti bahwa 100 kebaikan itu hilang cuman gara-gara satu kejelekan gitu loh. Kayak Iya. so sad sih kalau gue ini. Terserah sih orang mau menanggapi pendapat gue seperti apa. Kayak kok lo gitu sih, kan dia gini. Kayak kemarin misalnya gue komentar gitu kayak aduh gue sedih deh akhirnya hari ini datang gitu kayak Omes udah berhenti nge-tweet gitu. Terus ada salah satu fans BTS yang ngebalesin kayak tapi kan dia ini kak gitu, kayak apa namanya bikin tweet dia soal Jungkook itu justru nge-trigger orang buat berkomentar jelek soal Jungkook gitu. Nge-trigger orang buat mikir kalau Jungkook itu gini gitu. Terus kayak gue mikir ini kan kita nggak bisa ngatur gimana orang berpikir kan. Iya, Maksud betul, gue kayak gue nggak setuju dengan terms bahwa tweetnya Omes karena followersnya banyak kemudian dia menggiring opini. Menurut gue lo nggak bisa ngatur opini orang sih. Itu bener-bener yang kayak Omes tuh nggak ngegiring opini sebenarnya, lebih Iya, ini translate loh yang terjadi translatannya. Nah terserah opini orang tuh mau kayak gimana. Kayak gue berpikir kayak oh Jungkook ternyata tatoan ya, kok kayak berandalan. Ya itu terserah orang dong mau mikir kayak gitu. Sementara ada lagi orang yang mikir oh Jungkook tatoan keren deh, manly gitu. Bisa jadi dong. Atau lagi misalnya orang lain mikir Jungkook tatoan ya, wah dia ternyata suka seni juga ternyata gitu. Nggak masalah juga dong. Intinya lo nggak bisa ngatur gimana orang berpikir dari sebuah headline berita gitu. Terserah orang gimana menanggapinya. Dan mau sampai kapan lo jadi fans yang berusaha untuk nutupin aib idola lo dengan kebaikan mereka, tapi sementara kayak lo nggak bisa ngatur pikiran orang guys. Nggak bisa. Kalau misalnya merujuk ke respon dari fandom yang soal dia nge-translate beritanya Jungkook, menurut gue apa ya, nggak semuanya juga menganggap kayak kesannya misalnya yang kemarin kasusnya yang Jungkook kecelakaan mobil itu kesannya dia jahat banget gitu. Maksudnya itu kan berakhir, maksudnya ada lanjutan translatean dari Omes yang konklusi dari isunya Jungkook kan. Tapi masalah ada gara-gara translatean Omes banyak yang ngata-ngatain Jungkook gitu. Maksud gue ya lo nggak usah, maksudnya itu gimana ya, gue nggak bisa bilang gimana sih, jadi bener kata lo mungkin memang harus dilihat dari banyak sisi gitu loh. Kayak lo nggak bisa cuma nyalahin Omes doang. Karena gini, kalau menurut gue itu basic banget. Kayak misalnya gini deh, kalau misalkan ada pemberitaan soal masalah ini, kita ngomongin BTS ya. BTS itu popularitasnya tuh kenceng banget. Media kalau ngeberitain orang yang popularitasnya kenceng, mereka dapat klik. Dibandingkan dengan misalkan gue debut sebagai idol misalkan terus gue kecelakaan gitu, nggak ada media yang mau beritain gue, ya nggak sih? Nggak ada yang media yang beritain gue. Tapi kalau Jungkook dia kecelakaan kayak cuman spionnya pecah aja, itu tuh rame pasti yang ngomongin karena dia Jungkook, karena dia BTS gitu. Nah dari situ aja media itu akan mainin banget berita itu, semuanya dia gali-gali gitu loh. Kayak kronologi itu udah pasti gitu kan. Terus misalnya kondisinya dia sekarang kayak waktu itu kayak gimana, apakah dia under influence atau enggak, apakah dia clean atau enggak, itu akan jadi angle yang berbeda lagi. Jadi lo nggak bisa marah-marah sama Omes mentranslate itu, tapi dan lo juga nggak bisa marah-marah sih sama media yang memberitakan itu karena that's their works, that's their job. Mereka butuh itu untuk hidup gitu. Itu jadi emang udah ironis sih, tapi kenyataan yang udah emang kenyataan yang emang kita harus terima. Dan itulah kenapa gue bilang tadi kayak lo sebagai sosmed pengguna sosmed gitu ya, pinter-pinternya lo buat nyaring berita itu, karena nggak bisa ngatur opini orang. Yang pertama nggak bisa, yang kedua itu emang cara kerja media kayak gitu. Yang ketiga, di sini Omes cuma nge-translate dari media yang memberitakan gitu. Jadi nggak sepenuhnya salah dia juga gitu. Takut gue gini, kalau misalkan nanti Omes
gue sebagai Omes nih, wah gila kalau gue nge-tweet soal BTS gue banyak yang bash nih. Oke, gue berhenti ngomong BTS. Pasti dipertanyakan juga dong kayak tadi Luna, ya nggak sih kayak Iya. pernah terasa soal BTS kayak, wah gue jadi Omes ya, waduh, gue akan gue terbang ke Dubai ya, naik ke Burj Khalifa, gue teriak, jahat lo semua sama gue. Gue kalau jadi Omes bener sih tutup akun udah. Tutup akun udah paling aman. Buat bisa lebih waras menurut gue. Kayak aduh sedih sih gak ada Omes, tapi masih ada balon_wanted, masih ada @kekorean_twt. Tapi ke Koreaan gak se-update Omes. Gak sadar Omes ya. Kalau enggak nanti kita cari Omes orangnya, kita hire buat ke Koreaan. Pak Edi tolong bayar Omes. Awas, lu pasti kangen lo sama gue kan kalau buka Twitter kan kayak gue bangun jam 8 nih, gue buka Twitter kan. Itu tuh kan biasanya kalau lo belum ngeload ada avatarnya dulu kan. Ngerti gak sih kalau lo buka di Twitter tuh? Itu tuh avatar Omes mulu, tau gak? Gue pasti akan rindu sih avatar Omes. Si muka Kyung itu, Pinky. Iya. Udah kayak, ini ya, udah ikonik banget ya. Udah ikonik ya. Sekarang kayak balon_wanted, tapi yang balon_wanted kan juga kayak Omes kan, dia tuh orang. Dia tuh kayak fans Sulim deh. Infinite Stan lah. Gue rasa orang-orang dia bisa aja sih kayak, maksud gue atensi orang akan gitu ke dia. Atensi orang akan ke dia. Gue semoga balon_wanted bisa menggunakannya dengan bijak deh gitu. Yang paling gue nggak suka sebenarnya dari kejadian Omes ini adalah nanti ujung-ujungnya orang jadi saling nyalahin gitu loh, kok ini fandom lu yang salah gitu kayak oke lah lo boleh nyalahin siapapun di fandom gitu ya, tapi kayak you keep it by yourself gitu loh, kayak lo jangan sparks that controversy lagi di sosmed gitu, kayak oke lah lo bikin thread abis itu lo kabur, nggak apa deh bikin akun bodong kayak kemarin yang akun yang kayak kita sempat bahas, ada akun yang bikin kayak kemarin kan sempat ramai tuh yang akun-akun soal ini loh yang akun speak up. Ngerti iya, akun yang XYZ12 juga. Iya. Yang kontennya soal NCT itu yang dia nggak suka deh sama fandom ya kayak gitu. Bikin aja kayak gitu terus habis itu tinggalin. Maksudnya kalau emang urgensi lo pengen banget misuh gitu. Kalau nggak udah bikin aja akun Wattpad, udah orang pasti baca kok kalau emang kontennya menarik buat dibahas. Sih. Pokoknya di sini di obrolan gue dan Ron, kayak gue nggak menyalahkan misalnya ARMY lah, atau misalnya nggak menyalahkan Orbit fandomnya Luna, kayak ini tuh udah behave-nya fans gitu loh, kayak betul. Gimana ya, udah toxic banget. Yang toksiknya itu kayak Omes ya sampai di doxing, sampai ancaman yang sampai dapat kematian. Death threat itu gue sedihnya itu sih. Maksud gue kayak nggak sampai kayak gitunya juga guys gitu loh. Semua siapapun jangan seperti itu, walaupun dia memberitakan berita negatif idol, tapi kalau memang itu adalah sebuah berita ya bukan hoax gitu ya. Kalau misalkan gue tiba-tiba bilang kayak protes. Iya bener. Kecuali misalkan gue muncul di Twitter dengan kayak, guys gue tadi lihat Chanyeol di bundaran HI, masa sama cewek gitu kan. Nah itu lo baru tuh kirim death threats ke gue, ya silakan. Karena emang gue bohong. Kan bukan enggak itu kan bukan fakta. Kalau lu mau fair ya lu juga nge-bash semua portal media yang nge-translate berita-berita ini dong, berita-berita negatif. Betul. Iya. Itu mah hampir semua portal media tuh. Ke Koreaan juga dong. Kita omongin nih tiap minggu kalau ada kasus. Iya kan, kayak wah, maksud gue kenapa mesti Omes, kayak memang seneng aja ya, kayak apa ya, gue melihat tuh, dan orang-orang yang ngatain Omes tuh kayak jumping bandwagon gitu, kayak ya ikut-ikutan biar edgy aja, sedangkan lu nggak tahu faktanya, kayak seneng aja lu nge-tweet bahasa Inggris ngata-ngatain orang kan, kayak fuck Omes, you should unfollow him gitu, why he's cancel, kayak cancel tuh online subscription lo. Netflix lo tuh di cancel. Ini sama halnya kayak yang ini ya, kayak kemarin kan si salah satu YouTuber juga nge-tweet sebenarnya muji fandomnya yang kayak wow, high level fanbase shit. Itu maksudnya kayak sampai segitunya loh fanbase K-pop, tapi orang-orang ngebaca itu malah mikirnya kayak dia ngatain si fandomnya gitu. Kayak terus
itu kayak what the hell, what is wrong with people. Terus kayak shit, gue sama temen gue kan sama gue kayak kalau kita ngomongin fandom kita nggak pernah yang baperan gitu ya. Jadi kayak fandom lu tuh kenapa ya, kayaknya kan sering banget kayak gitu kan kita kayak fandom lu tuh kenapa ya, nggak tahu nih fandom gue, bingung deh, makanya gue sekarang ngefans yang lain aja deh, males sama fandom gue kayak gitu. Jadinya suka ngomongin lokalnya itu kayak gitu, jadinya kayak saking kita nggak ngerti, wow berat banget ya K-pop nih, ada apa nih gitu. Ya udahlah. Semoga Omes sehat-sehat aja ya, jauh dari COVID. Terus juga yang penting mentally dia bisa menerima hujatan itu atau enggak ya udahlah gitu, bisa keluar dari semua tekanan yang dia terima di sosmed. Gue sih berharap dia pergi ke terapis habis ini dan beneran kayak minta bantuan kalau emang sesuatu terjadi seburuk itu sama dia gitu. Kayak gue maksudnya kayak take your time aja lah sebagai sesama fans dan sesama manusia. Kayak kita gue nggak bilang kalau gue bisa mengerti tekanan dia seberat apa, tapi gue punya empati gitu loh, kayak kasihan banget sih kalau ada orang sampai nerima death threats gitu. Kayak gue belum pernah nerima, tapi DM jahat pernah nerima. Jadi kayak bahkan yang nggak death threats aja itu takut buat ngebukanya, apalagi yang death threats gitu. Kayak okay, this is too much gitu. Jadi gue kirim doa buat Omes, semoga God bless you always. Thank you so much for everything you've done to this community. Effortnya selama mentranslate. Wah, salah satu source yang reliable dalam artian paling cepat Omes. Ya, benar. Justru karena cepat jadinya kadang-kadang ada kesalahan kan, tapi ya dia juga udah mengakui kesalahannya. Jadi udahlah, jangan diungkit-ungkit, nanti ada masanya kesalahan lo diungkit-ungkit. Sakit tau nggak? Yang kocak tuh ada yang naruh di thread itu gara-gara dia typo doang, anjir si Omes doang. Goblok banget ya. Ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami. Kalau pakai Android itu memang paling gampang typo. Gimana sih? Gue selain Omes juga nggak bilang kayak berita ini menarik sih. Apa tuh? Masalah fanfic RPS. Oh, oke. RPS itu artinya real person / jadi lo bikin fanfic dari orang asli. Dari sosok orang asli yang hidup di dunia gitu, bukan karakter fiksi. Jadi itu fanfic RPS di Korea Selatan kata lagi rame karena makin lama kontennya makin mengkhawatirkan karena sexualizing terutama K-pop idol laki-laki. Kayak kan jadi kayak digital sex crime mereka nyebutnya ya. Kan kalau fans K-pop paling seneng kan bikin gue nggak tahu kalau term AU itu gimana ya? Fans K-pop kan paling seneng tuh bikin fanfic ship favorit mereka kayak Chanbaek, kayak siapa gitu. Jaehyun tuh siapa ya? Jaehyung tuh, Jaehyun Taeyong ya? Gua nggak tahu. Jaehyun Taeyong, iya Jaehyung. Mark Haechan juga atau enggak di? Mark Haechan, ya Allah, gak kebayang. Gue gak kebayang gue baca fanfic Mark Haechan. Oh my god. Kalau BTS tuh yang populer Jungkook, Vikuk ya? Vikuk kan. Maksudnya fanficnya tuh yang sesama laki-laki M/M, male dan homoseksual, tapi ratednya yang 18 yang agak porn lah gitu. Jadi tuh kenapa hal ini menarik buat lo, Dit? Rame soalnya sampai ada petisinya untuk buat siapapun yang menulis fanfic tersebut yang sexualizing itu akan kena hukuman termasuk yang baca. Itu lagi petisinya lagi diajukan. Salah satu yang cukup vokal itu rapper BY. Kayaknya rapper itu memang gue kalau menurut gue ya lebih real seandainya yang lebih vokal harusnya idol sih. Idolnya. Tapi ini rapper gue nggak tahu BY memang sesering itu dibikin fanficnya, tapi memang gue nggak tahu namanya siapa. Ada yang speak out, dia nggak suka banget dibikin fanfic kayak gitu, apaan sih, geli gitu be, kayak lo Ron dibikin fanfic sama Agus gitu, ya what the fuck man. Agus kan ya obviously dia hetero kan, kayak ya mungkin dia akan ya gimana nggak nyaman lah atau apa. Jadi gue lupa ada satu public figure, gue nggak tahu dia rapper, yang pasti bukan idol sih, apa idol ya, tapi mohon maaf gue lupa banget. Jadi dia bilang dia nggak nyaman lah dengan hal-hal ini, jadi dia mengharapkan
yang siapapun yang bikin fanfic yang sexualizing itu kena ibaratnya itu kena hukuman, diperkarakan. Denda gitu, diperkarakan. Iya, sebenarnya nggak cuman yang sexualizing male K-pop idols, tapi yang deepfake itu dalam artian ngubah foto nude ke muka idol. Itu kan banyak banget. Itu kan sering banget kalau di forum ya, iya benar-benar. Gue kalau secara pribadi fanfic itu sebenarnya di gray area sih. Memang dia itu menggunakan menggunakan orang beneran, real person. Itu secara value, moral value kayak abu-abu, ada yang etis, ada yang juga yang beranggapan nggak etis lah. Bayangin misalnya gue dibikin fake lesbi gitu, sedangkan gue sendiri gue sukanya laki-laki kan, kayak lo memaksakan seksualitas lo ke idol lo gitu. Tapi ada juga yang menganggap masih etis kok. Etis dalam artian itu salah satu bentuk kreativitas. Kalau memang itu tidak mengganggu idolnya, ya kita bikin aja di komunitas kita. Jadi kayak gue nggak perlu gue print, gue kirim ke, misalnya gue bikin fanfic Shopee, gue ngeprint jadi itu novel terus gue kirim ke Shonu, ya kan enggak ya, malah ya nggak boleh. Ya maksudnya ada juga yang main aja, karena nih fanfic itu salah satu engagement paling tinggi paling tinggi di fandom K-pop. Fanfic AU gitu. Makanya kalau menurut gue jujur aja, daripada lo memperkarakan penulis fanfic, lebih baik lo menegaskan kayak nangkep apa yang lebih penting sih, ngerti gak? Gue kalau di fake yang masalah ngeganti image muka dari foto nude, kalau menurut gue itu beneran memang harus diperkarakan sih, karena jatuhnya fitnah kan. Tapi kalau fanfic kan dalam ranah fiksi ya. Fiksi dan gimana ya, gue orang yang menulis fanfic misalnya 18+ itu bukan berarti dia itu orangnya yang kayak hornian gitu ya. Bukan berarti dia emang kayak sexual assaulter gitu kan. Enggak kayak gitu. Bahkan gue kan berusaha cari penelitian apa memang lo menulis fanfic yang 18+ itu akan berpengaruh ke behavior lo sehari-hari. Behavior lo, misalnya lo menulis fanfic kan kadang-kadang juga ada tag yang agak-agak triggering, dalam artian tagnya seksual, gimana ya, ada tag yang kadang misalnya BDSM gitu, atau enggak jangan ya BDSM deh lah, mau ada tag yang lebih triggering tapi gue nggak mau gue sebutin, misalnya BDSM. Bukan berarti di dalam gue kan kayak berusaha nyari tahu kan, kayak ngaruh nggak sih seandainya lo penulis fanfic, akankah berpengaruh ke behavior lo di real life, kayak gitu juga. Pas gue search nggak ada sih, mereka nggak jadi sexual offender juga gitu. Misalnya dia bikin fanfic triggering gitu, yang misalnya bikin fanfic triggering, misalnya dalam artian di fanfic itu dia kayak melakukan kejahatan lah, tapi ya dia menulis aja itu fiksi, realnya mah imajinasinya dia doang ya, nggak akan melakukan kejahatan itu. Dan research yang gue dapet lebih ke ternyata penulis fanfic terutama yang 18+ yang temanya seksual gitu, dia justru fanficnya itu bisa jadi kayak semacam vehicle, dibilang researchnya sih vehicle, kayak kendaraan dia untuk sex education, ngerti nggak? Biasanya itu untuk anak remaja dan young adults. Makanya kan lo merasa kalau ada yang nulis fanfic yang 18+ kadang tuh juga ada yang ABG gitu kan. Bahkan masih belum 18 mungkin ya. Ya lo mau nggak mau kayak, apaan sih, lo kan masih bocah. Tapi itu salah satu bentuk sex education ya, yang research yang gue baca itu. Kan lo kadang di Wattpad yang kadang tuh ada waktu itu yang bikin yang Stray Kids ya. Itu memang, tapi dia bikinnya jelek banget sih. Kayak, wah si member X ini mengerang, menggelinjang, kayak pakai bahasa bahasa porno. Dan tapi gue baca itu salah satu bentuk mereka belajar seks di situ. Bukan berarti nanti dia selepas dari itu dia jadi orang gampangan yang gampang seks sana sini gitu. Nggak merugikan, maksudnya nggak ada lah
researchnya yang dimana kalau lo nulis fic lo bakal berarti tuh di realnya tuh lo bikin rugi seseorang tuh enggak gitu. Tapi buat yang kontra dengan RPS itu ada yang menganggap ya lo bikin rugi idol lo kalau ngelihat bisa jadi sebenarnya idol tuh geleh kali ya, dia bikin apa, mereka itu fan service terus dijadiin konten sama fansnya kan. Kayak Banyak gue yakin sekali yang pasti seperti itu banyak karena sih, tapi banyak lah. kayak udah jadi tradisi nggak? Gimana ya? Gue kalau tim kontra dengan RPS menganggap ya lo nggak fair sama idol lo pasti tuh nggak nyaman gitu. Tapi kalau Tergantung menurut gue, idolnya juga sih ya. ya ada juga mungkin idol yang menyadari itu salah satu risiko dan peran yang harus dia jalankan gitu. Tapi kalau menurut gue asal lu nggak nunjukin ke muka aja sih, kayak lu bikin fanfic 18+ ya jangan lu lu main di komunitas lo aja kalau menurut gue ya. Within the community aja, betul setuju sih gue. Tapi gue masih ngerti banget sama yang kontra itu, kayak apa yang makanya gue bilang kalau real person ini tuh ranahnya abu-abu banget. Gue nggak bisa menghakimi juga orang yang kontra sih gitu, tapi bukan berarti lo harus memenjarakan lah atau bahkan yang baca pun juga diperkarakan, ya nggak segitu juga. Iya, kalau yang baca itu diperkarakan, menurut gue itu kok ngatur banget sama kesukaan orang. Maksud gue kayak oke, misalkan nih gue punya fetish A gitu, terus nggak boleh fetish A soalnya kan lu ini nanti gini loh, itu kan personal. Gimana bisa? Kayak kalau dia bilang gue suka wavy misalnya, lo nggak boleh suka wavy gitu. Ya kenapa? Kalau nggak ngelarang gue suka wavy, kan kasarnya kayak gitu kan jatuhnya. Kayak ngurusin banget kesukaan pribadi orang kayak gitu sih. Kalau gue sih ngeliatnya kayak gitu ya. Maksud gue kayak nggak sampai segitunya kayak yang baca pun juga harus lo hukum gitu loh. Maksudnya kalau menurut gue ya sih, nggak tahu sih kalau orang lain. Kalau gue sih nggak, menurut gue itu berlebihan sih. Iya, gue merasa gimana ya, masalah shipping itu kan kayak juga diskenariokan sama agensinya ya, kayak gue nggak tahu kayak emang dikasih konten, bukan ya itu balik lagi deh, maksudnya ya jalan aja masing-masing. Kalau lo memang nggak suka dengan konten fanfic RPS, ya udah lo mute atau lo block orang itu. Right, true. Jangan lo serang autornya itu nggak berbuat sejahat, misalnya dia bikin karakter sexual crime atau apa, dia nggak melakukan hal itu juga karena memang fiksi aja. Iya, karena memang fiksi, betul. Karena sebenarnya batasan yang paling jelas adalah ya ini fiksi. Dan gimana kayak kalau tadi gue bilang kayak lo nggak bisa mengatur opini orang, ya sama kayak lo nggak bisa membatasi imajinasi orang, nggak sih? Bedanya cuman kayak imajinasi dia tertulis aja dan diposting aja di web gitu, dan semua orang bisa mengakses itu. Dan ketika semua orang bisa mengakses itu, artinya ada banyak banget pendapat kan, dan kemudian muncullah pendapat orang-orang yang kayak wah ini bermasalah sih ini. Sementara menurut gue ada juga kan orang-orang yang mungkin menikmati kan sebenarnya konten-konten seperti itu, tapi nggak bisa speak up kayak dia menikmati misalnya. Kayak it's gonna be weird if someone said like, oh my god, I really love seeing Baekhyun and Chanyeol in a fanfic gitu, kayak misalnya terus kayak doing this gitu loh, kayak orang pasti akan what is wrong with you gitu, pasti orang akan kayak gitu dong. Kalau misalkan dia ngomong dalam nggak di komunitas dia gitu. Kayak gue aja misalnya nih, kalau misalkan ada orang yang terlalu nge-ship berlebihan, gue masih yang kayak masih geleh gitu. Tapi nggak berarti gue ngejudge gitu, kayak ya gue akhirnya menyadari bahwa ya masing-masing orang punya kesenangan yang berbeda-beda gitu. Maksud gue kayak nggak harus sampai yang sejauh itu gitu loh buat ngatur apa yang harus dilakukan sama seseorang, apa yang tidak boleh dilakukan sama seseorang gitu. Menurut gue lu nge-ship tapi masih di ranah fanfiction itu jauh lebih baik daripada lu nge-ship tapi ngehalu-haluin seakan mereka itu beneran, ngerti gak sih? Ya, jadi tuh kan
ada tuh memang yang suka nge-ship tapi percaya banget kalau mereka itu beneran, itu menurut gue yang salah. Tapi kalau lu masih Menurut pandangan Angel gue. tapi kalau lu masih nge-ship dalam artian di fanfic yang itu fiksi, yang lo tahu itu fiksi, lo sadar, lo aware Iya, itu fiksi. lo tulis di platform misalnya kayak di AO3 atau di Wattpad, itu kan fiksi, beda sama yang kalau lo postingan sosmed, ya lo tahu, lo bisa bedain lah di mana orang yang memang nge-fanfic untuk engagement fan culture, bikin konten untuk itu engagement, dan mana yang memang halu percaya kalau idolnya itu homo lah, pacaran sama inilah. Itu tuh kayak ya beda banget. Tapi kan yang diperkarakan oleh yang lagi rame di Korea kan masalah fanficnya Si real kan, person / itu kan. RPS-nya itu. Padahal menurut gue lebih mengkhawatirkan orang yang nge-ship dalam artian misalnya ada interaksi dikit, wah nih ya kayaknya gini-gini deh, gini-gini. Kalau hari ini Chanyol pakai baju kuning, Atau berarti enggak, semalam dia ketemu sama Bacon. aduh jadi inget lagi. Maksudnya itu baru mengkhawatirkan, tapi Indian ya itu bebas, ada orang yang nggak suka dengan Iya. karena moral value menganggap kasihan, kayak Kasihan ya lu idolnya, memaksakan idol lo betul. sexualize, kayak ya seksual, memaksakan seksualitas idol lo, itu gue paham banget dan itu sebenarnya valid sih. Tapi kalau memang ada juga yang suka dengan fanfic RPS tapi dia tetap nulis di ranah yang di fandomnya, di komunitasnya, it's okay. Kayak menurut gue kayak ya lanjutin aja. Tapi kalau menurut gue untuk sampai diperkarakan ke polisi lah, lebay banget sih. Mending lo perkarakan itu tuh yang terlibat 9 room gitu, lo lebih tegasin aja. Cuma Mendingan perkara fanfic, sulis act tuh diresmiin, Iya, jangan sama- yang kayak gini-gini. gua arah act tuh juga kan. Tapi Kalau yang nih, gue pengen tanya sama lo nih. Nah, Kalau misalnya yang ini kan yang ngomong si BY dan beberapa rapper yang lain kan. Kalau misalnya tiba-tiba Sonu yang speak up gimana? feeling gua nggak akan sih. Iya Gini kalau ya. misalnya gimana lo akan menanggapi itu, maksud gue? Oh, Sandation speak up ya. Gue udah nggak nge-ship sih TBH. Karena emang karena hobi gue berubah gitu ya. Oke. Tapi kalau menurut gue ya mungkin saatnya berhenti kali ya. Jadi Mungkin lo ada perasaan tersinggung juga pada akhirnya berarti? Tersinggung dalam gimana? Ya maksud gue kayak kok tiba-tiba Sonu kayak gitu atau gimana, atau malah Enggak sih, enggak. lo menerima pendapat Menerima. Sonu itu Iya, dan akhirnya lo oke gue berhenti gitu. Iya. Gue yakin Kayak sebenarnya gitu. ya idol tuh risih sih, tapi kayaknya udah part of kerjaannya dia. Tapi ya udah Iya, nggak. iya. Malah kalau menurut gue harusnya idol nggak boleh kayak gitu. Kayak ya lagian dibuat sama agensinya gitu. Iya, jadinya kesannya kayak munafik ya, kayak lo kan udah Gak, buat ini gue gak ngomongin Sony kayak ya, maksudnya gitu. ya General aja ya. kayak misalnya kalau disujukan Hicul aja ciuman sama Siwon kan, ya gak sih? Itu kan Sebuah salah satu konten yang sangat menyenangkan buat Iya. shipper mereka. shipper, kan salah satu fan service kan, ya udah, ya tinggal fans aja, fan service-nya itu mau dilanjutin dalam karya apa nih gitu, jangan dihaluin tapi bikin Betul, aja karya. Dan Iya, menurut gue yang masalah Suju kan sering banget ada fan service kayak gitu kan, dan Elf pada saat itu mungkin karena memang sosial media nggak segede sekarang kali ya, jadinya kayak ya udah kita mah ribut-ribut dalam fandom aja gitu. Dan kayak tadi omongan lo juga kayak ya sesama itu di dalam komunitas lo ya nggak masalah kan sebenarnya. Dan gue sekarang jadi kepikiran bahwa berarti zaman itu Elf sangat wise dalam menghadapi itu ya, walaupun memang pada akhirnya banyak sih fanfic juga, tapi ya pada saat itu kita juga menikmati fanfic ya sebagai fiksi. Kalau gue ya gue nggak tahu orang lain gitu, gue nggak tahu apakah ada impactnya ke orang lain, tapi kalau gue kayak gue menikmati fanfic sebagai fiksi sih. Dan Iya. kalau M/M gue nggak pernah begitu menikmati sampai akhirnya gue baca Baekhyun Chanyol sebenarnya. Terus kayak wow ternyata Iya. menarik sekali konten-konten seperti ini gitu. Iya sih. Tapi gue nggak nge-ship sih, gue cuman suka sama
kebetulan yang gue baca itu kontennya memang bagus dan ini kayak legend gitu kalau menurut gue, judulnya Baby's Breath. Kalau misalkan ada yang pernah baca juga, itu tuh wow legend banget, kayak fans EXO zaman awal pasti baca juga fanfic itu dulu di Asian Life Journal Life Journal kalau nggak salah ya. Karena kalau menurut gue untuk Korea misalnya petisi ini diloloskan aneh sih, karena Never itu kan baru acquire Wattpad ya, beli sama Wattpad. Lo tau Wattpad kan gudangnya fanfic ya. Aneh nggak sih lo malah mematikan komunitasnya gitu? Kalau menurut gue ini kayak ya mungkin ya isu yang akan lewat aja sih, nggak akan mungkin lolos ini juga. justru adalah pengalian isu guys, karena kemarin itu juga dikit-dikit banyak pengalihan banget isu-isu, iya banyak banget isu-isu yang gede juga kan, kayak Samsung yang kemarin-kemarin tuh muncul juga kan di saat yang sama juga tuh yang ada petinggi Samsung yang dipenjara juga. Mungkin ini salah satu pengalihan isu juga, tapi kan gue nggak tahu. Gue nggak percaya dengan istilah pengalihan isu TBH. Kalau misalnya lo nggak percaya? Misalnya nih ya, misalnya ada masalah, ini nih pengalihan isu nih, petingginya Kaskus gini. Kayak berusaha cari pembenaran dari memang ya udah sih memang like idol lagi kena masalah aja, kenapa-napa. Oke, tapi gue ngerti konteksnya. Maksud gue kalau misalkan memang kalau gue bukannya nggak percaya pengalihan isu, tapi gue percaya pengalihan isu tapi belum tentu yakin bahwa ini isunya benar gitu loh, maksudnya kayak karena kan ada isu-isu yang memang sengaja dimunculkan untuk menutupi isu lain, dan itu it's a common thing gitu, kayak itu sering banget itu terjadi di K-pop terutama gitu. Tapi bukan berarti gue nggak percaya sama aksi pengalihan isunya, tapi gue lebih ke kayak kok tiba-tiba ini muncul gitu aja sih sebenarnya. Kayak dan kebetulan gue memang tidak terlalu ngikutin politik di sana, dan gue juga maksud gue kayak ngapain gue ngikutin politik di sana sementara politik di sini juga gue nggak ikutin gitu. Tapi kadang-kadang memang hal-hal yang kok out of nowhere nih tiba-tiba orang bahas ini gitu. Biasanya memang ada hal-hal yang ingin ditutupi isu-isu yang lebih besar gitu, dan itu sudah terbukti sih kalau menurut gue di beberapa kejadian yang mungkin gue nggak bisa detailin kayak sekarang nih jelasnya seperti apa, tapi kalau lo lihat ke belakang tuh pasti aja setiap kali ada isu yang lebih besar gitu tentang pemerintah atau tentang kayak perusahaan segede Samsung misalnya, pasti kayak ada aja sesuatu yang kemudian muncul di entertainment, karena emang paling gampang buat ngalihin isu tuh di entertainment. Jadi ketika ada orang yang ngeklaim kayak wah pengalihan isu gitu misalnya, itu pada akhirnya dia sebenarnya lebih ke kayak apa ya, kepercayaannya mungkin jadi nyeleweng gitu, kayak nggak tepat kadang-kadang mungkin menyebut pengalihan isu segala macam gitu, karena padahal beritanya misalnya seandainya memang pengalihan isu tapi bisa jadi beritanya bener kan? Iya, gimana pun beritanya ada gitu. Betul, benar. beritanya memang ada. Bukan berarti berita itu dijadikan pengalihan isu dan pada akhirnya itu hoax. Enggak, maksud gue bisa paham. Memang itu bisa jadi memang benar, kayak misalnya oke, sekarang lagi ada kasus isu buruh misalnya di Korea, terus wah rame banget nih, ini bisa mengganggu kestabilan ekonomi. Ada artis nggak yang bisa di-spill misalnya? Oh ada yang pakai narkoba, oke spill aja gitu. Tapi memang bener artisnya pakai narkoba, cuman memang timing dikeluarinnya berita itu adalah buat nutupin sih berita masalah buruh yang mengacaukan perekonomian ini gitu doang sebenarnya. Tapi bukan berarti itu hoax gitu loh. Emang bener dia pakai narkoba, cuman timingnya gue mau spill sekarang karena gue butuh lo buat di-spill. Nah itu sih memang jahat sih untuk kita kayak ya kasihan dong artis gue, tapi faktanya dia memang ilegal narkoba gitu kan, itu memang benar, tapi di spillnya timingnya itu sebenarnya yang pilih-pilih timingnya itu yang pada akhirnya bikin orang jadi kayak wah ini kan pengalihan isu. Ya memang, tapi faktanya dia memang make gitu maksud gue. Oke, aku mendapatkan insight baru karena kalau misalnya ada berita apa ya pasti deh mereka defensifnya kayak gitu, padahal isu yang keluar itu kayak ya
ya nggak masalah. Misalnya waktu itu yang Jenny baju suster kan, Baju suster, ada aja narasi kayak ini pengalihan isu, sedangkan kalau kan waktu itu lagi rame Nine Room kan, suster Yeah. itu salah satu yang di objek sexualize, tapi menurut gue nggak mengada-ngada juga kasusnya Jenny. Betul. Jadi Iya, kayak iya. Menurut gue itu alasannya make sense sih. Dia kayak gue nggak suka kalau misalkan suster image-nya jadi malah kayak gitu. Sementara sekarang lagi COVID nih, suster lagi banyak yang berjuang gitu, perawat-perawat lagi banyak yang ngebantu. Terus Iya, lo muncul iya. dengan kayak gitu, emang itu nggak wise sih untuk ditampilkan. Dan YG ngambil keputusannya cepet, kayak oke kita hapus, oke kita minta maaf, itu cepet dan nggak masalah. Dan kayak nggak usah munafik cuy. Maksud gue kayak emang kenyataannya seperti itu. Lo jadi fans juga harus buka mata lebar-lebar kayak oh iya bener, Ya, oh iya guys. bener juga. Kayak Ada menurut lo gue- yang tersakiti gara-gara itu gitu loh maksud saya. saran kayak maksudnya dari perbincangan kita kali ini kayak tolonglah fans K-pop kalau memang seandainya ada masalah atau ada berita-berita tentang idol lo lebih wise sih, kayak nggak perlu merasa kayaknya lu tuh korban gitu loh, kayak Betul. kayaknya misalnya ada lo kena masalah, waduh takut banget, khawatir banget ya, lo hadapin aja masalah itu kenapa gitu, tunggu aja berita lebih lanjutnya. Betul. Dan mereka sebagai idol juga kalau misalkan mereka pakai narkoba dan kemudian mereka ketahuan, mereka harus dewasa. Ada konsekuensinya. Lo kan pakai narkoba gitu kan, nggak mungkin semuanya lo aman-aman aja. Terus kalau misalkan mereka sexual assault dan terbukti mereka sexual assault, kayak ya itu lo harus tanggung resikonya dong gitu. Ya, Nah betul. kalau misalkan lo sekarang sebagai fans memutuskan untuk, tapi gue pengen tetap dukung, nggak masalah. Lo mau dukung nggak masalah, tapi dukungan lo tidak berarti menghilangkan fakta bahwa dia sexual assault gitu loh. Maksud gue kayak mau dukung juga nggak masalah, tapi di saat yang sama juga ada orang-orang yang mungkin gue nggak mau lagi deh ngefans Nggak dia soalnya nyaman, dia kayak iya, gitu. betul, Iya, iya. itu kan bisa balik lagi ke masalah tadi, kayak lo nggak bisa ngatur orang mikir kayak gimana, lo nggak bisa ngatur opini orang. Jadi ya udah sama-sama menghormati aja. Kita juga kalau lo mau tetap ngefans Seungri nggak masalah juga sih buat gue, kayak nggak ada untungnya juga gue marah-marah lo ngefans Seungri gitu. Maksud gue kayak, tapi di saat yang sama lo nggak bisa menghindari fakta bahwa Seungri ada terlibat nih dalam kasus ini gitu maksud gue. Wah, bijak sekali Kak Ron, udah jadi fans K-pop berapa lama sih? Enggak, saya udah Multi sekarang saya nggak fandom. fans K-pop, saya sekarang fans yang lain. Saya fans Nih. China pop sekarang saya. Kalau gua baca DM ke Koreaan curhat dong, yang ini lo pasti akan jadi fans girl band ini sih. Oke, coba dibaca. Jadi tuh ada yang nge-DM ke Koreaan curhat dong. Halo Karan dan Kadita, aku mau sesi ke Koreaan curhat nih. Jadi aku sudah dengerin semua podcast ini dari awal sampai sekarang. I love you so much. 80 episode loh. Lu. Jadi Bing listening ya. Jadi inget yang kata itu Kak Dita dan Karan ngebahas tentang Starby. Tadinya aku nggak tahu sama sekali kalau ada girl band kalau ada girl band yang namanya Starby. Soalnya aku tahu Unity. Tahu Unity kan Non? Tahu. Lalu search lah, ternyata lagu lumayan untuk didengar, tapi Unity yang cowok kan, Dit? yang cowok iya. Yang gue pernah denger. Tetapi nggak sengaja lihat Starby video recommend sama YouTube-nya, di bawahnya girl band yang namanya Dola. Judul lagunya Watch Me Glow, dan itu bagus banget dan vibes-nya menurut aku mamamu banget sih. Vokalnya bagus banget. Girl band Dola ini asalnya dari Malaysia, cuma produksi MV-nya tuh kayak lebih bersih, ada bagus gitu menurutku. Itu aja sih, aku mau curhat tentang itu karena emang bagus. Terima kasih. Jadi dia Terus lo udah lihat? belum gue bisa belum. lihat ya, nggak sempet gue anjir. Ya nanti gue bakal lihat ya Dola Watch Me Glow, jadi tuh girl band dari Malaysia. Saatnya Oke. Asia pop nih berjaya, Indo pop, Melayu pop nih berjaya loh. Melayu pop berjaya. Kemarin juga banyak kok yang ngomongin soal Filipina pop, juga Manila pop ya mereka nyebutnya. Itu juga ada kata yang bagus, tapi gue belum sampai hati untuk melihatnya. Di Loran yang udah gue tanda-tandain. Gue harus bacain Dani nih. Dani, ya ampun Dani kesayangan kita semua. Wow, Dani panjang banget anjir. Pilih Tapi aja. makasih ya Dan udah menyempatkan waktu untuk ngetik ini. Yang dia G-Idol tuh seru. Bacain Oke, yang kita G-Idol. baca langsung yang G-Idol ya. Cakaman, let me scroll. Harus 3 kali scroll loh ini. Dia bikin PDF nih guys, jadi si Dani ini nge-DM. Yang mana yang G-Idol cuy? Yang awal-awal. Yang awal-awal. Enggak sih, ke atas dikit. Oh yang Suhwa. Suhwa ya. Oke.
Dani ngirim DM nih di Instagram. Kita kembali membahas part Suhwa di G-Idol. Di DM kemarin, aku udah jelasin masalah aku soal line distributionnya Suhwa. Kita udah bahas belum soal itu? Belum. Nah kan Chinese fans nggak mau beli albumnya gara-gara katanya si Suhwa ini nggak fair gitu ya distribution line-nya gitu ya? Iya. Ya oke. Tapi makin kesini itu netizen mulai bersyukur sama partnya Suhwa. Maksudnya itu ya meskipun cuma 4 detik tapi dia itu partnya bener-bener bagian killing partnya gitu loh. Ini sama kayak pas dulu G-Dragon ditanyain fans kenapa sih partnya si ini kalau nggak salah Seungri, correct me if I'm wrong, correct him if he's wrong. Kok sedikit banget, terus jadi jawab iya partnya dia sedikit tapi part itu bagian yang killing part. Jadi di bagian yang itu jadi inti lagunya. Jadi semua orang itu bakal take attention ke part itu. Dan FYI di album I Burn-nya G-Idol ini aku suka banget lagu yang judulnya Where Is Love. Coba deh didengerin gitu kalau kata Dani. Yang lainnya harus dibacain juga nggak nih? Yang satu aja lah. Soalnya gue mau bacain, pilih aja yang seru. Okay. Tapi kalau ngomongin yang G-Idol itu yang Suhwa memang sih yang di lagu Hwa, ya kan? Hwa? Ya. Yeah. Hwa itu dia kayak mana ya? Gue nggak inget sih partnya. Gue nggak bisa bilang killing part juga karena di gue aja gue nggak inget bagian mana. Gue nggak tahu yang mana Suhwa, yang mana Soyeon, tapi gue suka lagu itu. Ya. Kalau gue tahu G-Idol, tapi memang waktu itu gue sempat baca yang Dani bilang kok Suhwa lama-lama kayak boring ya. Tapi memang sih kayak pas gue nonton yang Hwa itu memang si Suhwa kok rhyme ya. Kayak nggak kelihatan, memang partnya tuh dikit banget gitu. Kayak itu Suhwa itu sebenarnya partnya dikit memang udah dari lama sih, dari awal. Tapi kayak gue kira udah mulai ada kemajuan nih, terutama yang di Lion itu partnya dia banyak, kayak mulai seimbang lah. Tapi ternyata balik lagi nih di Hwa ini kok partnya sedikit lagi. Itu memang sih gue juga mempertanyakan, kayak menurut gue fans wajar-wajar aja sih, kayak ada yang protes, apalagi fans China. Kayak ya semoga pembagian partnya lebih adil lagi aja. Kalau apalagi kan G-Idol ini bukan udah tahun keberapa ya? Udah jalan 2 tahun gak sih? Belum ya? Belum 4 tahun ya? 2018 kan mereka? Iya, 3 berarti. Masuk 3 berarti. Tahun ketiga. Kalau awal-awal untuk Suhwa misalnya partnya sedikit menurut gue wajar sih. Tapi kalau udah... Ya Sehun juga dulu gitu kok guys, tenang aja. Nanti tiba-tiba sub unit aja gitu. Tapi kayaknya harusnya udah mulai banyak sih ya, kita tunggu aja deh. Iya. Sama satu lagi dari Dani ya, ini yang soal member Wavy calling out Saseng itu kan kemarin sempat rame juga. Jadi ada Saseng yang ngikutin mereka sampai ke lokasi syuting. Jadi mereka bilang sama fans di bubble, terus naik deh hashtag dan pernyataan dari fans yang minta Saseng ini ditindak tegas. Tapi sama aja nggak sih kalau cuma naikin di sosmed, mending email langsung nggak sih ke SM atau bikin track yang ada leadnya, truk gitu maksudnya, truk yang ada LED-nya terus dipampangnya di depan agensi. Nah, gue pengen nanya deh soal pendapat lo soal Saseng ini. Menurut lo gimana? Saseng, ya gimana ya? Orang diwajarin sama agensinya, dibiarin aja. Kayak maksud gue orang-orang kayak apa ya, kan ada yang bilang kalau Saseng ya fansite lah. Enggak, gue nggak bilang fansite, itu juga Saseng. Saseng yang bawa kamera kan? Ya nggak sih fotonya? Fotografer yang itulah ya gitu. Karena mungkin nggak semua fansite juga sampai sesaseng itu gitu. Soalnya tuh gue sempet baca juga itu salah satu kultur yang diwajarkan di Korea karena itu salah satu free promo juga gitu. Tapi memang betul. Itu kan masalahnya Sasengnya itu fotografernya itu nggak dalam jam-jam official gitu loh kadang. Tapi kan biasanya kalau mereka airport kan sering ada tuh fotografer itu, dan itu mereka memang tahu jadwalnya. Tapi memang itu dikasih tahu sama agensinya, emang sengaja kan. Kalau yang itu mungkin nggak dikasih tahu. Ya mungkin ya, karena emang bukan official schedule atau mungkin masih confidential di manajemen kayak manajemen, tapi kok lo bocor gitu. Kalau gue sih ngelihatnya kayak gue agak aneh justru ketika anak-anak Wavy tiba-tiba enggak, justru aneh sama anak-anak Wavy-nya justru, bukan sama Sasengnya. Kalau Saseng tahu oke lah, mereka punya informan di dalam agensi, mungkin orang dalam gue nggak tahu juga kan, gue bukan Saseng kan. Tapi yang aneh justru kenapa anak-anak Wavy-nya bisa sampai speak up
berbarengan di platform, tapi di platform yang fans doang yang bisa lihat gitu maksud gue. Kayak kenapa nggak ada yang langsung ke sosmednya mereka yang official misalnya, atau mungkin langsung dari akun official Wavy misalnya SM ngomong langsung, atau enggak dari personal Karena kalau Instagram menurut gitu. gue itu biar reach ke fandom aja. Karena kalau Monsta X kadang suka gitu kok di fanfic di apa sih? fan cafe doang. Sering kayak gitu ya, kayak nge-call out ada yang kayak gini-gini deh di luar gitu, kayak itu di fan cafe doang. Kayak menurut gue memang dia pengen nge-reach fandom biar tolong dong jangan kayak mereka gitu, nggak pengen semua orang tahu juga tapi lebih pengen nge-reach. Kalau itu menurut gue ya. Tapi kayaknya kalau udah sampai nge-posting udah berarti udah menyebalkan sih. Iya. Dan gue sih itu sih yang gue pertanyakan sebenarnya kayak itu kok ada apa kok tiba-tiba nggak cuma Wavy langsung enggak, karena ini kan kita lagi ngomongin Wavy ya. Kayak kok ke anak-anaknya langsung pada posting gitu. Cuman di sisi lain gue melihat itu sebagai sebuah media play yang sangat menarik kalau menurut gue. Karena biasanya kalau orang yang udah punya Saseng dan calling out Saseng, mereka akan terkenal. Jadi abis ini Wavy akan comeback. Wavy akan comeback, promosi di Korea. Mereka akan rilis lagu berbahasa Korea. Dan ya, welcome to another EXO-K EXO-M moment for Wavy gitu. Amin. Itu aja sih gue yang gue bisa bilang, kayak gue sangat nyebelin sih emang Saseng-Saseng itu, tapi di sisi lain kayak ini waktunya Wavy terkenal. Satu tanda ya. Ini sebuah pertanda bahwa Wavy akan terkenal. Ya, next. Dari gue, hai Kak Dita dan Kak Ron, aku mau curhat nih soal SM Rookies dan aespa. Aku terjerumus ke lembah K-pop ini karena tulisannya Kak Ron soal Illuminati dan K-pop. Dari situ aku mulai ngikutin SM termasuk SM Rookies. Waktu Hansol keluar SM tuh sedihnya biasa aja karena yang lain kan udah pada debut. Terus Herin tuh siapa? Herin itu ada salah satu SM Rookies yang keluar juga. Itu angkatannya Irene ya? Harusnya Red Velvet. Enggak, dia harusnya sama aespa, angkatannya Ningning, angkatannya Ningning. Terus Herin keluar itu mulai kerasa sedihnya soalnya di MMC. MMC itu apaan? Mickey Mouse Club. Di MMC tuh kayak udah tahu talent mereka, jadi udah optimis mereka bakalan debut semua. Pas Yiyang keluar, perasaanku biasa aja. Belum terlalu terpikat sama Yiyang. Nah, pas Lami dan Koen, nggak ada yang gue tahu. keluar rasa. Pas Lami dan Koen keluar rasanya tuh campur aduk, terutama sebel banget sama SM. Kok bisa SM ngelapasin mereka berdua? Kalau dipikirkan dulu tuh Lami digadang-gadang jadi next visual girl groupnya SM. Koen suaranya bagus, leadershipnya juga bagus waktu itu di MMC. Kok bisa keluar? Sampai aku mikir mereka keluar tuh penyebabnya apa. Semingguan ada kali aku meyakinkan diri kalau mereka berdua beneran keluar. Ya ampun, nggak ada interaksi Koen dan Mark. Lami manggil Jisung Opa, nggak akan ada interaksi mereka di panggung. Duh, kenapa sih aku berharapnya terlalu jauh? Terus aku inget Hina masih DSM. Harapanku muncul lagi, Hina pasti debut, dance-nya oke banget, suaranya juga bagus. Tiba-tiba muncul akun IG-nya Hina. Saat itu rasanya tuh udah lemes banget, sedih banget, Hina kok diginiin sama SM. Kecewa banget sama SM, kenapa harus ada SM Rookies Girl, kenapa harus ada MMC, kenapa mereka harus ngisi soundtrack animasi, mupuk harapanku setinggi langit kalau akhirnya mereka nggak jadi debut. Abis itu aku pasrah aja kalau suatu saat Koen, Lami, Hina debut aku bakalan dukung. Maaf Kak, curhatnya panjang, namanya juga curhat ya, udah biasa. Curhatannya aespa aku lanjut besok aja ya Kak. Ya masih ada besok. Makasih Kak udah baca curhatanku ini, sukses selalu ya buat semuanya. Tapi tuh nama-namanya yang disebut itu angkatannya Ningning, Karina. Jadi sebenarnya kalau si Karina, Giselle sama Winter itu mereka nggak resmi diperkenalkan sebagai SM Rookies. Jadi yang cuman SM Rookies itu adalah si Ningning gitu. Tapi dia kayaknya Ningning itu terakhir banget dikenalinnya. Jadi kayak angkatan terakhir deh. Pokoknya yang pertama kan Lami. Lami itu udah lama banget. Dari Lami itu kayak suli banget gitu loh dulu di SM Rookies, kayak wah dia semua orang gemes deh sama Lami gitu. Lami terus Goen, terus ada si Hinai, Yerin gitu-gitu kan. Akrab ya lo? Itu angkatannya si Yeri sebenarnya, Yeri Red Velvet. Mereka iya. angkatannya ya sama Yeri Red Velvet. Jadi kayak seumurannya ya, tapi kalau angkatan SM Rookies-nya mereka memang diperkenalkannya setelah Red Velvet debut gitu. Jadi si SM Rookies Girl itu emang
udah pernah perform di SM Town berkali-kali gitu. Jadi kayak ada sesi khusus di SM Town barengan kok sama anak-anak NCT kayak si Mark. Makanya tadi dia bilang kayak wah nggak bisa lagi ngelihat Jisung sama ya Lami gitu misalkan, atau nggak Mark sama si Herin atau Koen gitu, karena emang itu udah angkatan-angkatannya mereka gitu. Gue juga sedih banget sih ketika SM pada akhirnya ngedebutin aespa tapi nggak ada sama sekali line up yang lama di situ gitu. Tapi gue bisa cukup mengerti karena gue jujur nggak bisa ngebayangin Lami dengan konsep aespa sih kalau di gue. Oh gitu, harusnya di konsep apa? Konsep yang kayak SNSD kalau nggak SIS yang lebih ke kayak girl band zaman dulu, nggak yang girl crush. Kalau sekarang kan orang bilangnya kan kayak girl crush gitu ya, dia lebih kayak yang A-Pink gitu loh, yang kayak Loveless mungkin yang zaman-zaman awal. Tapi ya nggak tahu, mungkin ya gue kan bukan SM jadi kayak nggak tahu. Kalau gue cuma bilang kayak gue nggak bisa membayangkan si Lami sama aespa. Tapi sekarang SM Rookies tuh masih ada? SM Rookies nggak ada, gue malah Nggak ada. Lucunya adalah gue malah berpikir kayak seru banget sih kalau tiba-tiba SM bikin SM Rookies lagi, karena udah kayak, maksud gue SM udah kehabisan konten, itu yang pertama. Tapi kalau misalkan sekarang SM Rookies ada lagi, gue takut malah nanti fans ngarep lagi terus malah nggak jadi lagi gitu. Karena konsep SM Rookies itu kalau buat gue juga sebenarnya sesuatu yang sangat riskan banget, karena kita kan sebelumnya nggak pernah tahu apa yang terjadi behind the scene sebelum itu debut kan, kecuali memang sebelum grup ini debut gitu, kecuali memang SM atau manajemen memutuskan untuk mengungkapnya gitu, kayak misalkan bikin dokumenter atau apa gitu. Nah NCT kenapa orang sebel banget Hansol itu nggak debut, karena kita udah ngikutin Hansol dari zaman dia masih di SM Rookies gitu, dan dia cuman satu doang yang nggak jadi debut di NCT. Oh, jadi semuanya itu dia doang? Semuanya debut di NCT, si anak-anak SM Rookies itu. Bahkan yang angkatan terakhir si Henry yang sama Seojun itu debut akhirnya gitu. Jadi kayak wah sedih banget si Hansol itu. Jadi kan dulu SM Rookies pernah punya aplikasi gitu kan, namanya SM Rookies Entertainment. Jadi di aplikasi itu kayak kita login gitu, di aplikasi itu kayak kita login terus ngecekin schedule mereka hari ini mereka ngapain, terus ada poin-poinnya. Jadi nanti setiap lo udah ngumpulin poin, setiap semakin sering lo login, level manager lo tuh naik gitu. Hari ini lo akan nemenin mereka misalkan charity atau mereka lagi ada event pemotretan kayak gitu-gitu. Jadi ada level manajernya gitu. Jadi kayak lo login pakai ID card SM gitu ke aplikasi itu gitu. Dan di situ tuh kontennya eksklusif kan, kayak hari ini misalkan Jisung atau enggak besok dapatnya Hansol gitu. Jadi sampai engagement yang dibikin SM sama si Hansol pada saat itu tuh kenceng banget. Makanya gue tahu rasanya kenapa keselnya kok Hansol nggak jadi debut. Nah makanya gue bilang SM Rookies itu proyeknya sangat risky banget, karena bahkan fanatisme fans udah terbentuk sebelum dia debut, dan ketika dia nggak jadi debut, lo bayangin sakit hatinya kayak gimana. Kayak mungkin lebih sakit hati sama itu dibandingkan dengan pada akhirnya debut terus keluar misalkan dari grup. Nggak tahu sih, nggak bisa dibandingin sebenarnya, tapi ya kayak gitu, separah itu gitu. Buat memberikan gambaran buat teman-teman yang belum tahu aja. Iya, gue nggak tahu apa-apa sih SM Rookies, tapi akhirnya SM ngeditch SM Rookies ya, kayak mungkin takut itu memberikan harapan-harapan palsu lagi, akhirnya nggak dilanjutin. Iya. Betul, makanya yang di aespa ini kan mengejutkan ya, karena kayak tiba-tiba lo kok cuma Ning doang, yang lain ini siapa gitu. Malah yang lucunya lagi si Karina munculnya dengan dalam tanda kutip isu gitu, skandal gitu kan, yang soal fake chat dan segala macam itu gitu, kayak kocak aja sih. Tapi ya itu sih, gue low-key berharap SM bikin reboot konsep si SM Rookies itu, karena kan SM Rookies punya SM Rookies Show gitu kan, jadi bisa ya duit juga tuh ujung-ujungnya gitu. Cuman ya itu tadi, kayak kalau misalkan tidak termaintain dengan baik dan tidak bisa memberikan kepastian bahwa pada akhirnya nanti mereka debut, ya udahlah nggak usah gitu. Kalau yang NCT, kalau gue rasa memang SM tuh konsepnya udah kayak ya kalian udah pasti debut kok jadi NCT, tapi kita butuh fandom itu dulu di awal nih, karena banyak banget nih member lo gitu, jadi kita butuh kesetiaan itu. Mungkin akhirnya SM melancarkan lah SM Rookies itu kan, sampai tour ke Thailand juga tuh si SM Rookies Show, bahkan sebelum mereka debut sebagai NCT malah. Jadinya emang dibentuknya sampai sekuat itu. Seniat jadi itu ya. Seniat itu. Makanya sekarang kalau misalkan ada NCTzen yang
yang dedicated banget, yang wah gitu banget sama NCT, dan mereka dari SM Rookies, gue bisa mengerti sih Apalagi kayak kenapa mereka bisa sefanatis ya, itu. Shotaro kan awal-awal kayak ngapain sih Shotaro Iya betul, ngapain sih Shotaro tiba-tiba gabung sama orang yang udah dari bahkan sebelum debut udah bersama gitu. Tapi pas digabung cocok-cocok aja ya. Iya, Shotaro terkenal Lucu, terkenal tau. dengan Shotaro-nya dia gemes Iya. banget gitu. Iya sih. Lanjut di Loron yang ini Lanjut yang ya. Ava yang pakai avatar itu kartun babi. Bukan avatarnya Airin ya, kayak yang kartun babi ya. Oke. Selamat malam. Sore Kak Ron dan Kak Adita, mau Yes. rekomendasi untuk Korean FF itu apa? Fanfic. Nggak tahu. Sebelum gue nggak usah bacain bagian maaf kalau ini kepanjangan ya, karena sudah Nggak usah, pasti udah bosen panjang. gue. Pasti panjang. Salam kenal, hai ke Koreaan, aku mau merekomendasikan lagu barunya G-Idol yang judulnya Dahlia. Serius ini enak banget didengar. Awal-awalnya aja udah adem loh. Ini kan udah ke Koreaan Ini aja. FM. Untuk Kadita maaf ya, kayak dari sini Oke. aja deh. Untuk Kak Dita maaf ya, kemarin aku kritik. Enggak, Apa Dit? dari sini, oh iya untuk Kak Ron. Oh iya, untuk Karon dan Kak Dita, semoga sehat selalu ya. Nggak usah deh rekaman di studio meski suaranya bagus banget dan terdengar jelas. Namun aku lebih khawatir dengan situasi sekarang. Oh gitu, jadi mending terima kasih. kita di rumah aja. Yang penting Yes. sehat-sehat gitu ya. Ya, ini kan dan yang untuk Kak jelek. Dita maaf ya, kemarin aku kritik. Ini yang kritik yang mana yang Dit? Nggak tahu, kayaknya gara-gara gue suka motong omongan deh. Oh iya, itu juga Iya. nanti ada satu lagi yang DM ke gue tuh kemarin. Ma- Untuk Kak Dita sampai maaf sekarang kemarin masih. ya. Aku kritik dan aku baru sadar kalau kita sama-sama belajar jadi podcaster yang benar. Betul, karena kita bukan profesional guys, tenang aja. Yes. Karena kalau gue Kurasa- sama Ron gitu, rasanya Ron tuh kalau ngobrol pengen gue berhenti gitu, pengen pengen lanjut ngobrol ya, lanjut gitu. Semengganggu itu ya Dit suara gue ya. Enggak. Kurasa Kak Dita dan Om Ron termasuk influencer loh, yang tadinya aku asing dengan Monsta X, Airin dan Selgi, bahkan NCT. Kini aku mulai mendengarkan album mereka. Diamondnya Airin terngiang-ngiang di kepalaku. Aku juga mau curhat, keluarga aku juga suka dengerin ini podcast loh. Wow, kalau aku lagi dengerin lewat earphone, mereka pada minta lepas dan ngegedein speakernya karena pendapat kalian berdua bikin kami sekeluarga dapat pengetahuan soal K-pop yang luas banget. Sekeluarga ini kayak dengerin Hai, radio Tante. zaman dulu Iya, ya. iya. Hai Kayak, Tante, wow. hai Om, lagi dengerin gak? Malu Halo banget. Tante dan Halo Tante, Om, makasih ya Om, Tante. Terus lanjut nih, ini buat Kaskus kayaknya ya. Untuk pihak yang punya kekoreaan ini, aku mau ingetin jangan ganti host acara ini yuk. Karena Ron sama Dita udah pas banget buat isi konten kekoreaan. Kalau sampai diganti aku bakalan unfollow. Meski nggak ada ruginya juga sih buat kalian. Haha. Waiting all, don't forget to support Enhypen. I hope they can be the next Bangtan Boys in the future. Dan selain Secret Number, kita bakalan kedatangan girl band baru dari Indo. Semoga mereka populer di kalangan fans internasional maupun fans nasional. Oh siapa ya Dit? Iya, kok dia kayak tahu sih? Iya kok dia kayak Orang tahu sih, dalam jangan-jangan ya? dia emang anak manajemen Iya. orang dalam lagi nih. Dia bilang kita bakal kedatangan girl group baru dari Indo. Siapa nih? Oke, siapa nih? Tapi good luck ke Koreaan. Thank you buat kamu. Iya, Alfian Pratamavian namanya. Wih, terima kasih ya. Terima kasih Kita Alfian. rencananya- Sarangnya Mau ganti host nih. ganti host nih kayaknya bentar lagi Iya, karena kita bentar udah lagi. 3 Kontrak tahun ya? kan udah waktunya lah ya. Kita kan udah harus perpanjang kontrak atau enggak nih gitu. Iya benar-benar. Kayak Karena kita nggak dikontrak budak sama Kaskus. Iya, nggak cuman idol lah yang kalau idol kan 7 tahun sekali, kita itu tiap sebulan sekali ya perpanjang kontrak. Ini ganti kontrak ya. Ngeprint mulu dong. Ngeprint mulu, nggak bulan- eco friendly banget Kaskus. Bulan depan ini kayaknya pengen solo karir nih, gue liat si Ron nih. Oh iya ya, budak agensi ya? Agensi dengan apa, ngedrakor kayak. Ngedrakor. Kayaknya Kalau lebih Dita senang- kan anaknya emang low-key kan. Dita tuh Iya. emang anaknya low-key banget yang kayak nggak suka perhatian gitu loh dia. Nggak suka yang attention orang-orang tuh dia nggak suka. Bahkan kalau ada yang minta follow back aja nggak mau di follow back sama dia. gue kayaknya akan mengembangkan karir gue, ingin menjadi ini sih, menjadi juru masak. Amin ya, gue doain lo yang terbaik. Kalau gue pengen jadi petani, jadi doain gue ya. Ya, amin. Amin. Masih bacain apa udahan nih? Satu lagi deh dari lo, kan tadi gue udah terakhir. Oh ya, dari ada yang nge-DM
Hai Kak Ron dan Kak Dita. Yang mana sih? Pokoknya semuanya tuh selalu hai Kak Ron, Kak Dita. Gue sampai salah yang mana sih? Hai Kak Ron dan Kak Dita. Podcast kemarin kayaknya banyak yang bahas Day6 masalah kontrak. Aku mau ngutarain pendapatku sebagai My Day. Menurutku Day6 akan perpanjang kontrak dengan JYP karena positifnya untuk Studio J lebih bebas untuk kegiatan pribadi. Untuk J mungkin dia akan debut resmi sebagai solois H di ACT Rising. Gue bener nggak ngomongnya H? H apa H? Age, bacanya age. H ya, bukan H ya. Bukan age. By the way, kegiatan solo member memang kayaknya keinginan dari member deh. Karena ingat omongan Sungjin, kalau sebenarnya member Day6 punya preferensi musik yang beda-beda. Makanya mereka mutusin untuk eksplor preferensi musik mereka sebelum akhirnya balik lagi membuat musik Day6. J juga confirm setelah kegiatan individu member dan preferensi musik member jadi lebih luas, next album Day6 akan lebih wow. Aku pribadi maunya Day6 as a group, tanda tangan kontrak sama ACT Rising buat promosi luar negeri sih. Cuma bisa berdoa yang terbaik untuk karir Day6 tahun depan. Makasih Kak Ron dan Kak Dita udah dibacain. Sama-sama. Alhamdulillah. Gue juga berharap Day6 long last sih sebenarnya karena gue kan apapun yang terjadi. Gue kan lagi dengerin albumnya Day6 lagi tuh, album debutnya, judulnya sebentar. Day6. Aduh, album. Apa gue lupa lagi judulnya apa. Pokoknya debut albumnya. Congratulations. Iya, itu judul apa? Judul singlenya. Judul singlenya, albumnya itu Congratulations. Kok gue gak nemu sih? Bentar. Album debutnya Day6 itu judul albumnya adalah The Day. The Day ya? Iya, The Day. Gue dengerin itu. Menurut gue tuh salah satu debut album yang keren lah. Itu lagu-lagunya enak semua di situ kayak. Enak dan gue, semua. Ya, gue kangen suara Sungjin kayak. Kok gue udah lama banget ya kayak nggak denger kayak waduh Sungjin apa kabar ya. Gue nggak tahu sih. Maksudnya mungkin dia masih aktif menyapa fans di V-Live. Tapi kayak gue kangen suara nyanyinya dia gitu. Kayaknya gue baru sadar kayak bias gue di Day6 dia deh. Enak banget suaranya. Iya, kayak gara-gara gue dengerin lagi album debutnya kayak wah kangen deh Day6. Ayo dong, comeback dong. Iya dong, Day6 comeback dong. Tapi si J bilang mereka kan ada album baru sih. Jadi kita tungguin aja. Si J akrab banget emang Ronzi sama J itu kayak cinggu abis. Lu kan bisa tuh kalau misalnya si J live Instagram lu request kayak Dani, lu sama Dani live IG kan. Oh iya, J, kan dia sering. ide dong ya. Gue mau dong join sama lu. Emang gue siapa? Stefani Putri. Ya, dia kan pernah sama fans. Sampai akhirnya di bash sih katanya gak etis lah sama fans Korea biasa. Udah gue sering banget sih nonton live IG-nya J. Terus gue kayak request gitu kayak gak dia approve juga sama J. Oh iya, lu udah request. Ya ampun. Aseng. Ngarep ya gue kayak jadi Tiffany Afifa kayak ya Allah. Kita tutup dengan request lagu kekoreaan FM baru lu Ron bacain yang tadi sampai gue enggak bacain kekoreaan FM. Oh yang di talking points kita. Oke. Iya. Hai Kak Ron dan Kak Dita. Hai. Aku mau merekomendasikan lagu B-side-nya IZ*ONE yang judulnya With One. Sedih aja April 2021 udah mau bubar diputerin ya Kak. Oke. Tadi kita mau bahas IZ*ONE tapi gak jadi ya. Ya udahlah enggak usah. Nih terus tapi nih ya, bentar nih. Sebentar. Tapi yang IZ*ONE ini tuh waduh lagi rame nih Starship. Apa? Starship Kenapa? tuh kayaknya ini masih gosip sih ya, gosip. Gak tau underground tapi kayak masih gosip. Starship tuh kayaknya lagi. Lo beli gosip Saseng ya? Enggak. Starship itu ada clash sama Mnet. Dan ternyata gara-gara masalah kontraknya IZ*ONE dan masalah partisipasinya Monsta X ke Kingdom kayaknya tuh nolak si Monsta X-nya. Sampai akhirnya dia di Mnet tuh si Gravity kan comeback nih. Akhirnya dia nggak ada comeback stage di Mnet. Sedih banget gak sih kayak perasaan dulu tuh anak emas banget Monsta X di Mnet banyak banget kontennya kayak gue kaget sih kayak ini memang masih rumor sih gue belum bisa menelan mentah-mentah tapi kayak emang lama-lama faktanya keluar gitu. Makanya waktu itu panggung Mama yang gue bilang kok Monsta X jelek banget dalam artian jelek kok gitu aja ya gitu. Ternyata katanya ada punya usut salah satunya itu. Kayak, ya Allah. Lu gini aja ya panggung lu gitu. Gue gak mau ngasih lebih Mnetnya karena dia Mnetnya lagi kesel sama, tentang kontrak IZ*ONE sama Kingdom gitu. Gue gak tahu sih ya.
Ya kita ini Keren loh, masih belum confirm, tolong jangan dipercaya, tapi kalau mau ngata-ngatain Starship silakan. Atau mau ngata-ngatain Mnet silakan, kan paling seneng nyalahin manajemen gak kan? Kalau Emang nyalahin kamu manajemen, budak agensi. nyalahin Mnet tuh Yeah. wah udah paling enak deh. Sign aja Mnet bau, Mnet wah gitu deh. Next ya. Iya. Halo Kekoreaan, ini pertama kalinya aku nge-DM buat merekomendasikan lagu. Aku mau merekomendasikan lagunya Yang Dail yang judulnya She Didn't Love Me. Soalnya lagunya bagus banget, terus Dokyomnya Seventeen pernah nge-cover lagu ini. Makasih ya Karon dan Kadita. Sukses selalu Kekoreaan. Terima kasih. Terima kasih Smiling You, terima kasih At Lutfi yang Smiling You, sudah terima kasih At merekomendasikan lagu. Gue capek banget Ron. Alhamdulillah. Kalau lo apa yang sedang lo dengarkan gue ya. belakangan ini? Gue lupa. Gue lagi suka banget comeback-nya Cherry Bullet. Tahu nggak lu Cherry Bullet? Bulet. Enggak. Itu lagu apaan ya? Bullet ya? Day6 dong. Gimana sih Anda? Lu sekarang mah dikit-dikit Day6 ya bucin banget kayaknya. Oh my god, Jay, I love you. Please listen to this podcast too, Jay. Lu kalau pilih satu Baekhyun apa J? Untuk saat ini Jay. Dasar lu. Jadi gue ingin merekomendasikan comebacknya lagu barunya Cherry Bullet. Judulnya Love So Sweet. Itu bagus banget, parah. Lagunya disco nggak? Ada nuansa tapi tidak mendominasi, lebih ada disco, lagu cute disco, ada lagu ala Billie Eilish juga. Lu nonton itu? Iya, kayak nada-nada Billie Eilish yang gimana sih itu lagu? Nah, ya beat kayak gitu. Itu kan banyak banget ya. Terus MV-nya tuh kayak gue merasa itu MV-nya bagus banget Ron. Kayak itu MV simple tapi eksekusinya bagus dari editingnya. Wah tuh nonton deh. Padahal tuh mereka tuh cuma ngedance doang, tapi tuh bagus banget. Gue suka deh. Oke. Suka. Gue cek Love deh So Cherry Sweet. Bullet. Judulnya apa? Love So Sweet. Love Dengerin. So Nih, Love Nugu So nih, Sweet. tolong gue akan merekomendasikan Nugu aja lah gue, kecuali ya Iya, sama Monsta oke. X sih, sama Wono ya. Cherry Bullet nggak nunggu FNC loh ini. Tapi mereka nggak terkenal, nggak ada lihat viewsnya aja dikit. Udah 500.000 loh. Iya tapi lumayan ya, sih, lumayan lah ya. Iya. Ya jangan sampai Iya. nunggu gitu. Iya betul. Guys, tolong stream Moonwalk-nya Wavy juga ya, cuma 14 juta. Kasian banget Wavy cuy. Udah punya Saseng tapi kok MV-nya sedikit banget yang nonton. Waduh amat tahu dia di Gue pengen Big Three. rekomendasiin lagu, tapi ini lagu Jepang nggak apa-apa ya? Lah gimana? Tapi kan artisnya Baekhyun. Oh ya tahu. Apa judulnya? Yang dia baru rilis nih kayak gue album suka deh. first Japan album. Jujur yang ini gue lebih suka karena Baekhyun nggak yang terlalu kayak Candy atau UN Village gitu. Gue nggak tahu, ini lebih masuk aja ke gue. Mungkin gue emang tidak suka sama Candy dan UN Village basically, tapi gue suka sama ini yang judulnya Get You Alone. Tapi ada satu hal yang mungkin juga mempengaruhi gue kenapa akhirnya gue suka. Apa? Karena intronya mirip banget sama intro opening podcastnya Jay. Males banget. Bucin Gimana banget ya? gue sama Jay ya. Tapi dengerin Baekhyun Get You Alone judulnya. Tapi J sama Baekhyun mirip deh. Mirip. Rambutnya sekarang lagi mirip. Oh iya. Iya kayak rambutnya blond gitu deh. Iya Iya, mirip iya. tahu, Iya, Ya pantas iya. lu suka. Tapi J itu nggak kecil, dia tinggi. Tinggi banget kayak wow Jay. Tapi ya nggak apa-apa. Jay, I love you. Thank you guys sudah dengerin podcast hari Yes. ini. Jangan lupa kalau ada cerita-cerita kirim kemana Ron? Kirim ke Twitter PO Box. kekoreaan_twt, bukan PO Box dong. Kita kan belum punya PO Box. Iya. Atau Instagram kekoreaan_ig. Kalau mau kirim gift atau kado gitu ke kantor Kaskus aja. Tapi kita lagi nggak di kantor karena kita lagi corona kan, Ya. jadi nggak bisa ke kantor dulu. Cuman Siapa dikirim kek aja nggak apa-apa. Kirimin gue gift gitu kayak idol gitu loh. Kan katanya ini gue influencer nih ya. Biasanya kan suka Siapa dikirim. lu? Jangan guys, astagfirullahaladzim. Keep your Nggak. money for your better Nggak. future ya. Jangan Kirimin kirimin gue. Dita gift iPhone 12 Enggak. misalnya. Enggak, gue gak minta apa-apa. Gue minta PS5 doang. Ayo siapa kek yang kirimin gue gift. Gue gak minta apa-apa anjir. Gue pengen kayak influencer nih kirimin barang-barang. Please kirimin gue PS5. Jangan. Astagfirullah. Edit,